wa dzukira indal Hasan ay al-Hasanul Basri. Ada orang berkata di sampingnya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu seorang ulama besar, tokoh daripada ulama sufi, orang yang luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa alim dan agungnya, namanya Imam Hasan Al-Basri. Pernah dengar kan? Seringlah dengar. Wa dzukira indal Hasani, dan disebutkan di sisinya Imam Hasan Al-Basri, anna akhara man yakhruju minan nari rajulun yuqalu lahu Hannadun. Di samping Imam Hasan Al-Basri ada seorang ulama berkata, menyampaikan sebuah riwayat, sesungguhnya laki-laki yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka yuqalu lahu Hannadun, namanya Hannan. Jadi nanti laki-laki yang paling akhir keluar dari neraka, dimasukkan neraka, tapi paling akhir dikeluarkan dari neraka, yuqalu lahu Hannadun, namanya Hannan. Siapa namanya? Hannadun. Uzziba alfa amin. Hannad ini diazab 1000 tahun di dalam neraka. 1000 tahun, 1000 tahun di sana, 1000 tahun di sini. Para ulama itu menjelaskan perbandingan masa, 1 hari nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini Hannan diazabnya 1000 tahun. 1000 tahun di mana? Tahun di sana. Namanya Hannan. Yunadi. Hannad tadi itu memanggil-manggil di dalam neraka. Punya zikir. Ya Hannanu ya Mannan. Ini zikirnya Hannan. Sudah diazab di dalam neraka 1000 tahun. Tapi di dalam neraka itu, selama di dalam neraka, zikirnya ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan, ya Hannan, wahai yang maha pemurah, wahai Allah yang maha pengasih, wahai Allah yang maha penyayang, wahai Allah yang maha pemurah, ya Hannan ya Mannan, wahai Allah yang maha pemberi, beri pertolongan, memberi kasih sayang. Ini zikir. Meskipun dia azab Allah dalam neraka, tapi dia mengakui lah Allah sebagai Tuhannya. Ini orang beriman. Ya Hannan ya Mannan. Fabakal Hasan wa qol, maka Imam Hasan Al-Basri mendengarkan riwayat dari seorang ulama yang di sampingnya tadi itu, menangis Imam Hasan Al-Basri. Fabakal Hasan, maka menangislah Imam Hasan Al-Basri, wa qala, sembari berkata di Imam Al-Hasan, ya laitani kuntu Hannadan. Duhai, betapa bahagianya andainya aku menjadi Hannan. Ada orang cerita ke Imam Hasan Basri, orang paling terakhir keluar neraka ini namanya Hannan, punya zikir ya Hannan ya Mannan. Mendengarkan itu Imam Hasan Al-Basri menangis terseduh-seduh lalu berkata, duhai, betapa beruntungnya andainya Hannan itu adalah aku, katanya. Fata'ajjabu min, maka heranlah para sahabatnya mendengar. Heran, terkaget-kaget. Kok bisa ada orang diceritakan, ada orang di neraka, diazab paling lama 1000 tahun, punya zikir ya Hannan ya Mannan. Ya. Mendengarkan ini kok Imam Hasan Al-Basri berkata begitu. Duhai, betapa beruntungnya andainya aku adalah Hannan, yakni orang yang diazab tadi. Fata'ajjabu minhu, maka heranlah orang-orang kepadanya. Faqala, maka berkata Imam Hasan Al-Basri kepada mereka-mereka yang heran dengan ucapannya tadi itu, waihakum, celakalah kamu semua ini. Alaysa yauman yakhruj, bukankah suatu hari nanti dia akan keluar? Celakalah kalian semuanya. Apakah kalian semua sudah merasa aman dan pasti masuk surga?
bukan termasuk orang yang telah dicatat sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Kok bisa takjub dengan ucapan Imam Hasan? Imam Hasan Al-Basri ini dengan kelembutan hatinya, dengan penuh pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, masihlah merasa bahagia beliau ini andainya Hannan itu adalah beliau. Kenapa? Karena beliau berkata, "Alaisa yauman yakhruj?" Bukankah suatu hari nanti Hannan bakal keluar dari neraka itu? Jangan-jangan na'udzubillah min dzalik, kita bukan termasuk Hannan. Maknanya adalah orang yang tidak akan pernah dikeluarkan daripada neraka ini. Kalaulah masuk neraka tapi tidak kekal abadi, maknanya akan dikeluarkan Allah. Itu perkara yang ringan bagi orang-orang soleh itu menganggapnya, ketimbang mereka membandingkannya atas orang-orang yang kekal di dalam neraka. Bayangkan, kekekalan adalah sesuatu yang tidak ada habis-habisnya. Tapi Hannan 1000 tahun saja jatahnya, nanti dikeluarkan Allah SWT dari para neraka, lalu akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri adalah menunjukkan kedudukan dan makom kewalian beliau. Betapa bersih hatinya, ya, betapa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa lembut hatinya, sehingga beliau itu berkata demikian. Pada akhirnya Imam Hasan Al-Basri tentu bukanlah seorang Hannan, karena Imam Hasan Al-Basri adalah orang soleh, gurunya para ulama yang menjadi teladan sepanjang masa. Nah, kalau Imam Hasan Al-Basri saja merasa seperti itu, kira-kira kita bagaimana? Masihlah kita ini merasa sombong, merasa sudah pasti selamat. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, hargailah iman itu. Ketika orang menyampaikan iman adalah nikmat terbesar, iman adalah anugerah Allah yang paling besar. Ya, kalau kita nggak ngaji, kita cuma mendengar itu aja, iman anugerah terbesar, iya kan? Tapi kalau kita ngaji, kita akan lihat tuh kedudukan iman itu seperti apa. Asal orang ada iman, jaminan nggak kekal di neraka. Semoga nggak sampai masuk neraka dulu, ya. Yang penting iman dijaga. Bagaimana menjaga iman? Nggak ada cara lain menjaga iman itu kecuali kita ini bersyukur kepada Allah atas keimanan kita, kita jaga kewajiban yang dibebankan kita kerjakan. Berusahalah kita ini untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, hadir di majelis ilmu, ya. Apapun selagi kita masih bisa jalankan, ya kita jalankan. Nikmat ini, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq lakum thoriq. Nanti salamnya terakhir karena masih ada kitab yang belum kita baca. Silahkan diminum kopinya, ya. Ya. Makanya ulama dulu itu kalau nggak nulis kitab, ya zikir, ya. Nggak ada waktu mereka buat nyari-nyari kejelekan orang. Mikirin ini. Ya. Komen sana sini itu, nggak penting. Habis waktunya itu aja.